Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi tentang teknologi internet, yaitu mengenai domain dan hosting. Nah, pada pertemuan ini maka saya akan menyampaikan terkait dengan domain dan hosting ya. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi yang sudah hadir pada pertemuan kali ini dan sudah login ke Siakat serta presensi di live chat ya. Nah, bagi yang belum hadir silakan untuk segera login ke Siakat dan presensi ke live chat. Nah, supaya menyingkat waktu, saya akan langsung saja masuk pada materi ya. Nah, jadi materi pada hari ini yaitu mengenai domain dan hosting. Oke, kita akan mulai saja materi kita pada hari ini. Mengenai domain ya. Nah, sebelum kita masuk kepada domain, kita akan mengenal terlebih dahulu alamat internet ya. Jadi alamat internet ini biasanya berupa URL. URL kepanjangan dari Universal Resource Locator ya. Nah, URL ini adalah sebuah rangkaian karakter ya dengan format yang standarnya tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu sumber ya, seperti dokumen dan gambar yang ada di internet ya. Jadi di sini sumber dokumen dan gambar atau animasi atau sumber daya lain itu disimpan di dalam server ya. Nah, server ini adalah sebuah komputer atau sebuah host ya. Di sana ada web server yang menyimpan web ya, dan masing-masing dari server tersebut atau host tersebut memiliki alamat internet atau yang disebut dengan internet protokol ya. Jadi berupa numerik susunan dari beberapa angka ya, dan memiliki sebuah nama domain. Nah, nama domain ini yang sering kita sebut sebagai URL ya, misalnya http://www.google.com ya. Nah, Google ini adalah sebuah nama domain ya. Di google.com ini adalah sebuah nama domain. Nah, Google ini juga merupakan nama dari sebuah perusahaan ya. Jadi kalau menggunakan com artinya menggunakan top level domain ya, yaitu domain yang levelnya tinggi ya, setelah root domain di bawahnya ada top level domain ya. Selain com nanti ada domain lain ya, ada net, ada org, ada mil dan sebagainya ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa domain itu adalah bagian dari sebuah alamat internet ya, karena harus menyebutkan protokolnya. HTTP itu adalah protokolnya, Hypertext Transfer Protocol. Kemudian menyebutkan jaringannya, yaitu www atau World Wide Web, itu adalah nama dari jaringan ya. Nah, kalau kita bagi secara sederhana, struktur dari domain itu adalah yang pertama nama jaringan, yaitu World Wide Web-nya ini, titik, diikuti nama domain ya, misalnya nama domain Anda, kemudian titik diikuti dengan nama top levelnya ya, top level domain, atau mungkin nanti ada juga yang isi level domain ya, country code level domain, itu biasanya berdasarkan negara tertentu.
Nah, URL sendiri ini adalah sebagai alamat internet ya. Dia berfungsi sebagai referensi ke sumber daya dari web server yang menentukan lokasinya di jaringan komputer. Jadi di mana lokasi itu diidentifikasi menggunakan internet protokol tadi ya, atau sebuah host, di mana URL ini menyediakan sumber daya ya yang ada di server itu untuk bisa diakses gitu ya. Nah, sebenarnya alamat URL ini adalah sebenarnya kumpulan dari atau sederetan ya dari angka yang disebut dengan tadi ya internet protokol, yaitu protokol yang mengatur interconnection network ya. Jadi aturan-aturan agar komputer-komputer host ya saling terkoneksi atau jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia saling terkoneksi. Ada sebuah contoh dari internet protokol yaitu 106, 10, 250 dan 10. Ini adalah contoh dari IP ya atau internet protokol dari domain www.yahoo.com. Nah, untuk bisa mengetahui berapa nomor IP dari sebuah domain atau sebuah URL ya secara lengkap ya, kita bisa memberikan perintah ping ya ini. Jadi perintah ping ini adalah perintah untuk mengetahui nomor IP dari sebuah domain ya, atau bisa juga digunakan untuk mengetahui konektivitas ya interconnection networknya tadi ya dari komputer tempat kita memberikan perintah ping tadi ke komputer yang dituju ya. Nah, indikasinya adalah dengan adanya replay ya, replay from. Nah, ini artinya bahwa komputer yang kita ping ya dengan kita mengirim paket data. Jadi ping ini mengirim paket data yang ukurannya kecil ya, hanya 32 bytes ya. Kalau kemudian di replay oleh komputer yang kita ping tadi ya, misalnya www.yahoo.com, maka di situ akan menunjukkan alamat IP atau nomor IP-nya ya. Nah, di sini kita lihat ya, www.yahoo.com itu replaynya dari IP 106.10.250.10. Nah, ini artinya bahwa IP dari www.yahoo.com adalah 106.10.250.10 ya. Waktu untuk bisa ping ke sana di sini ditunjukkan 24 milisecond, time to live-nya adalah 52 ya. Dari 4 paket ping yang dikirim hanya 3 yang berhasil ya. Jadi 4 paket receive 3, yang loss 1 ya. Di sini loss di sini memberikan info request timeout ya. Jadi ada request yang dikirim ke Yahoo ini ya waktunya ya. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa host yang dilalui ya atau yang dilewati ya, istilahnya dalam jaringan komputer adalah routing. Nah, untuk bisa mengetahui routing ya dari komputer tempat kita akses internet ke tempat di mana web server berada, yaitu misalnya yahoo.com tadi ya, untuk membuka alamat domain atau URL-nya yahoo.com, maka kita bisa memberikan perintah yaitu traceroute ya. Nah, ini disingkat menjadi tracer ya. Ini sebenarnya adalah kepanjangan dari traceroute ya, untuk mentrace ya, menjajaki gitu ya. Routing itu adalah pengiriman data ya dari satu host ke host yang lain sampai menuju pada host yang dituju. Nah, ini jadi artinya diteruskan ya di routing. Nah, kalau kita lihat di sini traceroute ke yahoo.com itu membutuhkan 13 hops ya, atau 13 host di sini yang terhubung ya, 1, 2, 3 sampai dengan 13. Yang pertama ini adalah nomor IP dari komputer kita, internet protokol dari komputer yang kita gunakan ya, ini 10.10.118. Kemudian terus keluar ke gateway ya, gateway di mana kita terhubung dengan internet atau layanan internet service providernya. Kemudian terus sampai kepada ini Yahoo ya. Nah, di Yahoo ini alamatnya ya di sini ya. Ini waktunya 24 milisecond ya. Media router fp2.1.media dan seterusnya. Nah, ini IP-nya 106.10.250.11. Ini adalah IP Yahoo ya. Itu cara kita untuk melakukan pelacakan ya atau routing ya ke domain yahoo.com. Nah, kemudian ada catatan agar mudah diingat ya, bagaimana IP atau internet protokol tadi agar mudah diingat, maka digunakanlah domain ya.
Karena apa? Manusia lebih mudah mengingat nama, ya, nama domain ya, dibandingkan dengan angka, ya. Maka diciptakanlah DNS yang kemarin sudah kita bahas, yaitu sistem nama domain. Nah, sistem domain ini akan memudahkan kita untuk mengingat nama dibandingkan angka, jadi mengingat nama. Jadi kalau kita ketemu orang kenalan, kita lebih mudah mengingat mengingat nama dibandingkan angka, misalnya nomor telepon atau nomor HP dari orang yang kita kenal. Itu akan lebih sulit ya dibandingkan dengan mengingat namanya, ya. Nah, dengan demikian, kalau kita disuguhi dua pilihan ini ya, antara www.yahoo.com dengan 106, 10, 250, 10, ya, kita akan lebih mudah mengingat yang www.yahoo.com ya, dibandingkan dengan mengingat nomor IP dari yahoo.com. Nah, dengan adanya domain name system, ya, sistem dari nama domain ini akan digunakan sebagai pengganti alamat angka yang dikenal dengan ya, domain name system ini ya. Jadi nama dari domain ini akan mewakili nomor IP ya, atau istilahnya adalah translation. Ya. Jadi bisa dari domain mengetahui nomor IP atau bisa dari nomor IP mengetahui nama domainnya. Nah, di dalam domain name system nanti akan dikenal adalah sebuah nama domain ya, di situ ada levelnya, ada yang top level domain atau TLD. Nah, ini biasanya menggunakan ekstensi com, kemudian net, org, ya, gov, edu, mil, dan misalnya untuk negara menggunakan ID. ID ini adalah negara Indonesia, ya. Kemudian untuk com itu komersil, ya, jadi untuk perusahaan. Net itu network ya, biasanya untuk perusahaan jaringan atau penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan komputer. ORG ini biasanya untuk organisasi gitu ya, untuk yayasan dan sebagainya. Lalu gov atau governor ini yang dipakai untuk pemerintahan ya, kalau di luar negeri menggunakan gov. Kalau di Indonesia menggunakan go ya, go.id, artinya itu pemerintah Indonesia ya. Lalu edu ini biasanya untuk education, jadi untuk alamat-alamat dari universitas atau perguruan tinggi ya, tapi ini di luar negeri. Mungkin di Indonesia juga sudah mulai banyak yang digunakan ya ini ya. Kemudian mil ini adalah militer ya, untuk domain-domain atau web dengan result ya, yaitu dari kemiliteran. Nah, top level domain itu adalah akhiran dari sebuah nama domain yang menunjukkan pemilik ya, dengan tingkatan tertinggi, namanya top level domain. Dengan domain tersebut serta dia merupakan kategori ya dari suatu domain. Jadi dia menyebutkan atau bisa dikatakan kelompok ya, kelompok domain gitu ya, atau kategori dari sebuah domain. Contoh misalnya alamat URL dengan top level domain misalnya adalah ID ya misalnya. Nah, maka di sini co.id, google.co.id, co-nya ini adalah company, ID-nya adalah Indonesia. Jadi top level domainnya adalah Indonesia. Kemudian http wikipedia.org. Nah, ini top level domain yang tidak punya sub level domain ya, yaitu org. Nah, jadi di situ adalah sebuah organisasi gitu ya, atau sebuah yayasan ya, yang resource-nya ada di internet. Nah, kemudian yang pertama yaitu yang global ya, global top level domain ya. Ini biasanya kalau global top level domain ini terdiri dari 3 huruf ya atau lebih. Ekstensi yang masuk di dalam jenis GTTLD ini adalah bisa digunakan secara bebas ya, kecuali mil ya, militer, gov, government itu nggak boleh digunakan secara bebas. Untuk perusahaan, untuk pribadi, untuk yayasan, untuk organisasi nggak boleh menggunakan ini, karena mil dan gov ini awal mulanya digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, di Indonesia menggunakan .mil.id, jadi militer tetapi ada top level domainnya untuk CCTLD ya, country code level domain yaitu ID ya. Ini sudah bisa digunakan di pemerintahan ya, termasuk GoID yaitu menggantikan gov. Artinya adalah pemerintahan di Indonesia. Nah, lalu ada sub GTLD ya, sub dari Global Top Level Domain. Nah, biasanya ini dimiliki oleh perusahaan atau organisasi atau asosiasi atau instansi pemerintah
Bisa juga individu yang ada di bidang-bidang tertentu. Misalnya yang disponsori, ada aero, ada cook, ada museum. Kalau yang tidak disponsori, dari top level domain itu ada biz, ada info, ada name, dan ada pro. Ya. Jadi biasanya bedanya kalau disponsori ya, dia ada sponsornya. Ya. Nah, sponsor ini yang nanti akan memberikan support terhadap domain-domain STLD ini, ya, top level domain ini. Nah, yang tidak disponsori ya artinya bisa digunakan oleh pribadi, oleh individu atau oleh perusahaan ya, dengan cara kita harus membayar ya nama domain atau sub top level domain sesuai dengan nama domain yang kita beli nanti. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah country code top level domain ya, CCTLD. Nah, country code top level domain ini adalah ekstensi yang digunakan untuk website yang ada di negara tertentu. Ya. Misalnya ID berarti dia ekstensi yang khusus disediakan untuk website yang ada di negara Indonesia. Kemudian JP ini untuk negara Jepang. Ya, kemudian AU itu adalah untuk negara Australia. Ya. Nah, jadi setiap negara itu memiliki CCTLD yang berbeda-beda ya, satu sama lain ya. Tujuannya untuk menunjukkan itu adalah sebuah country code ya, yaitu kode negara gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, infrastructure top level domain ya, atau ITLD ya. Nah, biasanya ekstensinya ini ARPA atau root ya. Nah, ekstensi ini biasanya digadang-gadang untuk mengkhususkan project infrastruktur tertentu ya. Kita tahu bahwa internet connection pertama kali berasal dari project ARPA ya, oleh DEPAN Amerika Serikat atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menyambungkan ya dua universitas sehingga menjadi berkembang 4 universitas, sampai sekarang sudah berkembang di seluruh dunia ya. Dan termasuk domain root ya, ini adalah domain yang sebenarnya dia domain yang paling tinggi. Jadi di bawahnya ada top level domain, di atas dari top level domain ini adalah root level domain ya. Kemudian domain dari GTLD yang lain ya. Nah, biasanya kita mengenal com ya, nama domain kemudian diikuti com. Nah, ini biasanya untuk keperluan komersial ya, keperluan yang menghasilkan keuntungan ya. Kemudian .edu ini biasanya untuk institusi pendidikan pasca SMA ya, yang diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Amerika ya, jenis sekolah tinggi atau perguruan tinggi atau universitas ya, atau college ya. Nah, kemudian untuk yang .net ini adalah untuk keperluan internet ya, seperti perusahaan penyedia jasa layanan internet dan telekomunikasi biasanya menggunakan .net ya, misalnya indo.net ya, des.net ya. Kemudian ada lagi domain GTLD lain yaitu ONG ya, untuk keperluan organisasi, gov yaitu untuk keperluan layanan umum administrasi pemerintahan ya, di Amerika Serikat. Nah, contoh lain untuk country code top level domain ya, selain Indonesia tadi ada ada Malaysia.mj, kemudian .xg ya, di top level domain untuk negara Singapura. Kemudian .au ini untuk level domain negara Australia, PH adalah Filipina, dan CN adalah negara Cina. Nah, kemudian untuk yang sponsor dari top level domain tadi ada aero itu dipakai untuk situs industri transportasi udara ya, jadi disupport oleh industri transportasi udara, nama domainnya ya. Kemudian .asia ini untuk situs-situs perusahaan, organisasi, serta perorangan mungkin ya, yang di wilayah Asia Pasifik atau berada di wilayah Asia Pasifik. Kemudian .cat atau Katalan ya, ini sebenarnya digunakan untuk situs komunitas linguistik ya, di komunitas bahasa dan budaya dari negara Katalan ya. Lalu ada sponsor top level domain yang lain yaitu COOP ya. COOP ini adalah untuk situs asosiasi koperasi ya. Jadi asosiasi yang bergerak di bidang keuangan ya, atau usaha koperasi. Kemudian ada INT, ini biasanya digunakan untuk organisasi perjanjian internasional ya. Digunakan oleh organisasi untuk perjanjian internasional antara pemerintah ya. Lalu ada .jobs ya.
.jobs ini digunakan untuk manajer dari sumber daya masyarakat, untuk manajemen sumber daya manusia. Jadi untuk recruitment, untuk pengadaan karyawan, untuk penerimaan pegawai, ini menggunakan .jobs. Nah, kemudian untuk sponsor top level domain yang lain ada Mobi. Mungkin ini jarang kita dengar, tetapi ada ya, .mobi. .mobi ini digunakan untuk penyedia dan konsumen produk layanan mobile, ya, seperti Nokia, ya, waktu itu, ya, terus kemudian ada Sony Ericsson, ya, dan lain sebagainya, itu menggunakan Mobi. Lalu .museum, ini khusus memang digunakan untuk asosiasi manajemen domain museum. Kemudian untuk .pos ini untuk layanan umum pos, ya, PT Pos, disponsori oleh Universal Postal Union, ini di Amerika Serikat, ya. Oke, kemudian .tel. Nah, .tel ini adalah untuk bisnis dan bisa juga digunakan oleh individu untuk mempublikasikan data kontak, ya, data kontak individu, nama, nomor telepon, alamat, ya. Nah, ini .tel ini bisa digunakan, ya, yang disponsori oleh Telnik, ya, Telnik Ltd, ya, limited. Kemudian .travel. Nah, ini mungkin jarang kita temui tapi ada, ya. .travel ini biasanya digunakan untuk organisasi travel, penerbangan, pelaku bisnis perhotelan, biro pariwisata, dan lain-lain. Biasanya disponsori oleh Braliance Corporation. Kemudian di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia adalah contoh dari top level domain, ya, yang diwakili, yang digunakan untuk mewakili negara Indonesia, ya, dan ini biasanya di bawah wewenang pengelola nama domain internet di Indonesia. Nah, pengelolanya ini adalah Pandi, ya, situs resminya ada di https, ya, www.pandi.id. Nah, kalau Anda buka domain Indonesia ini, ekstensi-ekstensi yang di belakangnya itu selalu menggunakan ccTLD ID, ya, contoh AC ID, ya, .ac.id itu digunakan bagi lingkungan organisasi akademik perguruan tinggi, ya, misalnya Unistekom AC ID. Kemudian nama dari beberapa universitas lain yang menggunakan ekstensi di belakangnya adalah ACID. Kemudian co-ID, ya, co-nya ini sebenarnya adalah com, ya, tetapi karena di Indonesia, ya, itu menggunakan co, artinya company, ya, untuk organisasi yang komersil di Indonesia, jadi co-ID, ya. Nah, di sini ada ketentuan dan kebijakan yang selanjutnya nanti diperuntukkan untuk perusahaan. Jadi kalau mau memiliki domain ini harus ada syarat-syarat, ya, dokumen-dokumen perusahaan. Kemudian desa ID. Nah, ini desa ID ini baru, ya, berkembang, ya, saat ini sudah banyak sekali halaman web yang basisnya adalah desa ID. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemerintahan desa. Kemudian untuk organisasi di Indonesia, ORID, ya, biasanya untuk organisasi selain perguruan tinggi, selain sekolah, selain institusi militer, atau selain institusi pemerintahan, ya, boleh menggunakan ORID. Kemudian NetID biasanya digunakan untuk organisasi yang memiliki izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau internet. Contohnya Indo.net, ya, kemudian DevNet, ya, yang tergabung di dalam APJI, ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Lalu Web ID, nah ini biasanya dipakai secara personal, boleh seorang individu, ya, atau bisa digunakan oleh institusi atau organisasi yang memang memiliki web. Ya, jadi itu artinya adalah web di Indonesia. Kemudian domain Indonesia yang lain adalah SCHID. Nah, ini biasanya untuk mengakomodasi organisasi sekolah, ya, TK, SD, SMP, SMA, atau yang setara, ya, madrasah aliyah, ya, itu juga bisa menggunakan SCHID. Kemudian GoID biasanya digunakan khusus bagi instansi pemerintah, yaitu artinya governor atau government, ya. Lalu MIL ID digunakan untuk kalangan militer. Nah, ini adalah alamat web dari Pandi, ya, pandi.id. Nah, di sini Anda akan menemukan beberapa menu di sana. Ada beberapa informasi di sini, ya. Ada sekian domain yang sudah terdaftar, 200.000 lebih, ya, domain yang terdaftar di sana, dan kita bisa mengecek, ya, alamat ID yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai
nama domain ya. Anda bisa cek di sini find your domain name ID. Kemudian Anda klik cek ya. Kalau Anda cek kemudian di sana ada available ya, tersedia gitu ya, alamat domainnya, Anda bisa gunakan itu. Nah, kalau kita lihat statistik dari domain ID ya, mulai dari bulan Desember tahun 2017 sampai September 2018, sekarang 2020, nah ini pasti sudah meningkat ya. Jumlah web dengan domain ACID saja itu dari 4.359 menjadi 4.601. Nah, ini meningkatnya sudah 200 lebih ya. Ya, sudah 200 lebih. Kemudian BIS ID ya, ini untuk bisnis ya, dari 1.800 ke 2.100 sekian. OID dari 103 menjadi 106 ya. Desa ID tadinya nggak ada sama sekali ya. Di bulan Desember 2017 sudah ada 4.500 sekian. Sekarang ya di bulan September 2018 ya menjadi 6.000 sekian. Kemudian situs pemerintahan ada 3.800 sekian ya, meningkat menjadi 3.900 sekian. Nah, situs ID sendiri yang ekstensi di belakangnya adalah top level domain ya, TLD 80.600 sekian. Kemudian di 2018 menjadi 87.000 ya, jadi ada 7.000 tambahannya. Militer dari 318 menjadi 342. MyID ya, ini untuk individu ya, ini yang sudah punya website ya, itu meningkat ya dari 5.000 sekian sampai 5.600 sekian ya, ini naik turun ya kayaknya. Kemudian NetID untuk perusahaan jasa internet ada 417 ya, di negara Indonesia, meningkat menjadi 437, mungkin sekarang sudah 400 sekian ya. Untuk ORID ya, organisasi sendiri, Anda lihat di sini ada berapa organisasi di Indonesia, ada 9.000 sekian ya, meningkat. Nah, ini bahkan mungkin turun ya kalau yang ORID ini dari 9.000 sekian ratus menjadi 9.100 sekian. Ini adalah alamat web dari Gunung Rejo, Desa ID. Anda lihat di situ ya, ada informasi tentang desa. Ya, ini menggunakan domain ID ya. Kemudian desa Nyanglan ya, nyanglandesa.id. Nah, ini di sana ada informasi visi dan misi desa ya, profil desa, pemerintahan desa ya, lembaga masyarakat dan data desa. Kemudian ada contoh lagi Sekartaji Desa ID ya, ini ada di Klungkung, berarti ini di Bali ya. Nah, di sana ada beberapa info yang terkait dengan desa ya, ada profil pemerintahan desa, kemudian lembaga masyarakat ya, data-data desa, SIG ya, bahkan ada sistem informasi geografi yang menunjukkan peta ya, atau secara geografis desa Sekartaji ini seperti apa, bisa dilihat di SIG-nya ya. Kemudian ada persuratan online ya, kemudian ada laporan transparansi keuangan ya. Nah, ini bukan main ya, di desa ini sudah cukup banyak. Nah, ini contoh yang government atau pemerintahan ya, yaitu indonesia.go.id ya, ini situs pemerintah. Di sana ada profil, ada ragam layanan, ada narasi, ada berita, galeri, dan laporan ya, untuk memberikan laporan dan beberapa berita di sini ya, bisa dilihat. Kemudian situs prakerja, ini contoh yang GoID juga ya, prakerja.go.id ya. Tingkatkan kompetensi kerja dengan kartu prakerja ya. Kita bisa daftar itu ya, yang lulus SMA, SMK ya, bisa mendaftar prakerja ya. Nah, ini contoh lain adalah untuk militer di Indonesia ya, alamatnya tni.mil.id. Nah, di situ ada beberapa informasi tentang militer ya, angkatan darat, angkatan laut ya, angkatan udara, kemudian ada berita, ada siaran pers, ada publikasi ya, bahkan ada podcast Puspen TNI ya, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebooknya ya, dengan
Ini jargon ya, Panglima TNI bertekad membangun prajurit yang profesional, disiplin, militan, dan rendah hati ya. Oke, nah ini adalah contoh recruitment ya, halaman web untuk militer ya. Jadi ada khusus untuk recruitment, recruitment-tni.mil.id ya. Ada Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU ya. Ini untuk aplikasi penerimaan Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, kemudian untuk yang individu ya atau pribadi ini ya, itu bisa kita daftarkan di my.id ya. Jadi kita bisa punya nama di situ, misalnya www.migun.my.id ya. Maka nanti kita bisa punya alamat web atau blog ya yang berbasis ID. Nah, kemudian contoh lain di sini andi.my.id ya, ada beberapa informasi posting yang populer dari situs pribadinya Andi ini ya. Ada review, ada tutorial, ada layanan, ada iklan ya. Nah, apa kelebihan dari domain ID? Kelebihannya adalah peluang digunakan untuk penipuan atau kegiatan melanggar hukum sangat kecil peluangnya. Kan lebih banyak pilihan nama domainnya juga di sana ya. Karena apa? Kalau sudah menggunakan ID, identitasnya akan tercatat ya. Jadi kalau webnya dipakai untuk penipuan ya, maka akan mudah terdeteksi ya. Nah, pada search engine didahulukan untuk pasar Indonesia. Jadi kalau ada pencarian yang terkait dengan ini ya ID ya, maka nanti akan didahulukan ya. Nah, kemudian bagaimana syarat-syarat dari pendaftaran domain ID ini ya? Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan dari nama domainnya. Kemudian nama domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HAKI, IPR, hak paten ya. Kemudian untuk yang co-ID dan net ID ya, jika ada persyaratan SU, TDP, akte, NPWP atau surat izin yang setara ya, cukup dipilih salah satu dan lain sebagainya. Sedang dalam proses pembuatan misalnya perlu dilampirkan surat keterangan ya atau pernyataan dari notaris. Nah, jika dianggap perlu, maka Pandi bisa meminta klarifikasi berupa surat pernyataan atau keterangan atau penjelasan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ya, yang sudah diperbaiki di 2015 ya, Undang-Undang ITE. Nah, kemudian untuk masa berlaku domain, masa berlakunya adalah 1 tahun sampai 10 tahun. Jadi kita bisa membeli nama domain ya dalam jangka antara 1 sampai 10 tahun sejak tanggal persetujuan dari penggunaan nama domain tersebut. Nah, beberapa persyaratan dari domain ID ya, misalnya untuk nama domain yang top level yaitu yang ID. Ini biasanya diperuntukkan ya bagi perorangan, bisa untuk warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun untuk perusahaan berbadan hukum bisa menggunakan ID. Ya. Apabila pendaftarnya adalah instansi dari penyelenggara negara, maka pendaftaran dari nama domain ID ini harus mengikuti ketetapan menteri yang membidangi komunikasi dan informatika. Kemudian untuk domain.ac.id ini harus melampirkan SK pendirian lembaga karena ini untuk pendidikan ya, sekolah tinggi, universitas, politeknik ya. Maka harus surat pendirian lembaga dilampirkan ya untuk kesesuaian ya dengan peraturan perundang-undangan ya. Lalu ada juga lampiran surat keterangan rektor ya atau pimpinan lembaga ya, misalnya ketua, direktur ya. Itu harus dilampirkan termasuk KTP atau paspor dari ketua direkturnya. Kemudian untuk co-ID karena ini adalah company atau perusahaan, maka harus ada SIUP, TDP, akta, NPWP, surat izin yang setara. Pilih salah satu ya. Lalu ada KTP atau paspor dan sertifikat merek dagang bila ada ya. Kemudian untuk yang keempat .net ID ya, ini surat izinnya atau prinsip penyelenggaraan atau usaha bidang telekomunikasi dari kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika ya, Kominfo. Jadi surat izinnya harus dari Kominfo. Lalu ada KTP atau paspor sebagai syarat tambahan.
Web ID ini bisa pakai KTP atau paspor saja. Ini bisa untuk pribadi ya, web ID untuk pribadi, untuk individu. Dan untuk sekolah ya, sekolah di bawah sekolah tinggi atau perguruan tinggi ada SCH ID. Nah ini biasanya untuk SMA, SMK, MA ya. Nah ini diperlukan surat keterangan dari Kepsek atau kepala sekolah atau kepala lembaganya. Lalu ada tambahan KTP atau paspor ya. Untuk yang non formal yang diakui oleh SKPD ya, berarti harus ada SK pendirian lembaga dari kementerian atau SKPD yang terkait ya. Lalu ditambahkan KTP atau paspor. Kemudian untuk yang ORID ini perlu akta notaris ya, karena ini adalah organisasi, jadi yayasan atau organisasi itu harus didaftarkan di notaris ya, jadi harus ada akta notaris. Ada surat keterangan ya dari organisasi yang bersangkutan, ditambah KTP dan paspornya. Nah untuk militer itu diatur oleh peraturan Panglima TNI, GoID diatur oleh peraturan Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika. BIS ID ini bisa individu, KTP atau paspor saja salah satu. My ID bisa KTP dan paspor saja. Kemudian desa.id ini diatur dalam peraturan Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika. Lalu Ponpes ID, nah ini berarti harus ada surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren atau pimpinan lembaga, ditambahkan dengan KTP atau paspor ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui registrar dari sebuah domain dan hostingnya? Registrar di sini artinya siapa yang melakukan registrasi ya, atau bagaimana proses registrasinya itu ya, mulai kapan sampai kapan berlakunya, itu bisa kita lihat di pandi.id/uis ya. Ini untuk registrar domain yang ekstensi di belakangnya adalah ID ya. Nah ini adalah contoh ya, result untuk tekom.ac.id ya, ini didaftarkan pada 27 Mei 2005 ya, jam 13 siang. Kemudian di update terakhir 17 September 2019 ya, jam 11 siang. Expirednya yaitu 1 Oktober 2021 sampai jam 23:59 ya. Statusnya di sini adalah client transfer prohibited ya. Kemudian sponsoring registrarnya adalah digital registrar ya, ini berkedudukan di Sleman ya, postal code-nya 55281 di Indonesia. Kemudian nama servernya yang meregistrasi itu adalah rumah web ya, sehingga di sini ada name servernya ada 4 ya, NSID 1, NSID 2, NSID 3 dan 4. Itu rumahweb.com, rumahweb.net, rumahweb.biz dan rumahweb.org ya. Kita juga bisa menggunakan domain tools ya untuk mengetahui alamat domain dari tekom.ac.id. Kita akan menemukan hal yang sama informasinya ya. Di situ register statusnya, lalu date-nya tadi ya, create kapan, expired kapan, diupdate kapan, lalu nama servernya sama persis ya. Kemudian IP-nya, nah ini kita bisa melihat di sini ya, IP-nya dan IP location-nya ya, 103.30.183.50 ya, IP location di Jawa Tengah Semarang ya, PT Des Teknologi Informasi, jadi IP-nya disimpan di PT Des Teknologi Informasi. ASN-nya adalah Desnet ASID PT Des Teknologi Informasi, register tanggal 28 Juli 2008 ya. Websitenya bisa Anda lihat, website title-nya Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer, server type-nya Apache ya. Kemudian OS Linux-nya menggunakan distro Ubuntu ya. Dan beberapa informasi yang lain di sini ya. Kemarin kita sudah menyebutkan pengelola dari domain name, yaitu IANA ya. Nah ini dari country-nya US, registran ORG-nya adalah Google LLC ya. Nah, Anda lihat di sana IANA ID-nya 292, URL-nya adalah http www.smartmonitor.com, UI servernya adalah uismartmonitor.com ya. Date-nya Anda lihat di situ ya. Nah, lihat ya di sana
name servernya untuk yang Google ini ya, ns1 google.com, ns2 google.com dan seterusnya. Lokasi di Belanda ya, Noord-Holland, Amsterdam. Oke, untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan materi kita. Nah, untuk pertemuan minggu depan yaitu kita akan membahas tentang web hosting ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika ada pertanyaan Anda bisa tulis di bagian live chat. Kita bisa menunggu sebentar karena ada azan maghrib. Ya, ada pertanyaan terkait dengan HTTP dan HTTPS ya. Untuk HTTP ini menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol tanpa adanya secure ya. Jadi tidak ada keamanan di sana. Kalau menggunakan HTTPS ya, maka koneksi akan lebih aman karena menggunakan secure socket layer. Dan di mana data yang ditransmisikan ini akan dienkripsi ya, sehingga aman dari intruder atau dari hacker ya, jadi dari kejahatan yang bertujuan untuk mengambil data atau informasi dari data yang ditransmisikan lewat jaringan internet ya. Begitu Mas Fardan Andri Putra ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan Anda bisa tuliskan di bagian
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini kita selesaikan ya, kita tutup. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Apabila Anda merasa materi ini bermanfaat, ya silakan Anda like video ini, ya Anda like channel ini, dan Anda subscribe. Ya, saya ingatkan yang belum subscribe, silakan untuk segera subscribe dan klik tombol lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada kuliah live streaming teknologi internet ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi insyaallah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tetap jaga kesehatannya.